Pemotongan pedang ini menyebabkan ratusan ribu kekuatan ilahi muncul dari sungai Tianhe. Dan Kaisar tidak bodoh. Sebaliknya, bahkan dengan dukungan, tidak ada yang bisa naik ke puncak alam surga Kaisar. Hari ini, Tian Pengpas telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Begitu tentara bertempur, itu langsung menghancurkan pejuang yang ingin mereka serang Wen Tianpas. Dengan serangan Qin Yichen, mereka harus bertarung, dan mereka harus memulai pertempuran di Istana Surgawi. Apakah ini kebetulan atau apa? Apakah pisau pencuri ini hanya mencoba memotong pisau itu dengan keberanian sesaat, atau dipotong setelah semua ini dihitung? Sosok yang telah memberitahu Kaisar Surga bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu terjadi, dia hanya bisa mengatakan bahwa Qin Yichen sedang mencari kematian. Dan jika dia hanya memotong setelah memperhitungkan semua ini, maka dia hanya dapat mengatakan bahwa pisau pencuri ini benar-benar memiliki strategi seperti itu. 20 tahun setelah itu keluar, saya sudah membaca beberapa buku tentang seni perang, punya strategi seperti itu. Sosok itu terkejut, dan pasukan yang bergegas ke Wen Tianpas diserang di tengah jalan, ditambah dengan serangan diam-diam oleh 12 buaya, dan kekalahan Tian Pengpas selama lebih dari setahun. Semuanya ada di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa dia seperti bersembunyi di balik layar, selangkah demi selangkah melawan bayang-bayang permainan catur besar. Bahkan, Kaisar Zheng bukan hanya permainan catur, tetapi terdiri dari permainan catur besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Permainan Wen Tianguan untuk sementara buntu setelah pembangkangan 12 suku Tuan. Dia kemudian membuka permainan lain, menyusun strategi, dan memimpin situasi. Dia sangat percaya diri dengan metodenya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa pisau pencuri ini juga pion yang gila, bahkan licik. Dia adalah pemain catur. Selama dia jatuh ke dalam permainannya, dia hanya bisa dikendalikan olehnya. Tapi Qin Yichen baik-baik saja, dan langsung membalikkan meja. Semuanya sudah siap untuk game ini, dan game yang hanya berutang Dongfeng telah dibatalkan. Inilah yang membuatnya terkejut. Mengangkat meja mungkin tampak seperti orang yang pemberani, tetapi sebenarnya dia memiliki kebijaksanaan yang besar. Jam berapa mengangkat? Bagaimana cara mengangkatnya? Semua membutuhkan sarana. Sayang sekali kau telah berbuat begitu banyak, kau hanya bisa memulihkan kekuranganmu, dan kalah lebih baik. Kebijaksanaan tidak terkalahkan, dan kaulah yang mengangkat meja. Kaulah yang paling parah mati. Pada saat yang sama, di atas Tianhe, barisan depan ratusan juta tentara telah bertabrakan bersama pada saat ini. Baju besi dewa itu vertikal dan horizontal, pedang ilahi menebas, dan barisan depan Tian Pengpas, masing-masing memegang tombak yang ganas. Digunakan untuk menyerang dan jatuh ke dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, darah sudah membanjiri langit di atas Tianhe, dan begitu konfrontasi terjadi, darah mengalir seperti air terjun. Jatuh ke dalam dan tersembunyi Tianhe dengan bahaya dan rahasia tak terbatas, dan segera tersapu oleh ombak. Namun, meski ombaknya bergolak saat ini, air terjun darah di langit baru saja naik dan turun. Saya melihat kapal perang Angkatan Laut Surgawi Marinir, tiba-tiba mengeluarkan meriam besar. Meriam raksasa itu dipacu oleh Dao Jin Dao Wu, dan pola susunan laras yang megah melonjak, dan ketika mengembun kemoncongnya, semburan cahaya yang menghancurkan dunia dan bumi meledak. Cahaya ilahi yang meledak dari kapal perang Angkatan Laut benar-benar memotong sungai Tianhe dari jurang. Dan dimanapun itu melanda, Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya meringkik dan berubah menjadi awan darah. Dan tiba-tiba, saya melihat bahwa kapal perang yang memadatkan garis dao dan melonjak dengan kekuatan yang mengerikan berguncang. Kapal perang terangkat, dan artileri besar yang siap membombardir sesama kapal perang. Ledakan. Kapal perang itu meledak dan terlempar dalam semburan. Tetapi pemandangan ini, seperti sungai Tianhe yang beriak, tampaknya merupakan reaksi berantai, dan kapal perang itu terbalik. Dari waktu ke waktu, ekor raksasa ditampar ke pasir bintang, menampakkan keburukan. Penampilannya garang. Melihat lebih dekat, saya melihat bayangan ganas berkeliaran di sungai Tianhe, menyerang formasi tentara kapal perang Angkatan Laut Pengadilan Surga. Itu adalah pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng yang berubah menjadi dewa. Klan Kunpeng sebagai salah satu klan kekaisaran juga memiliki kelebihan tersendiri yaitu anggota klannya dapat disulap menjadi Gatpeng dan terbang berkeliling selama 9 hari, serta dapat menjelma menjadi Kunpeng raksasa yang berenang di Tianhe. Dengarkan saja jeritan dan suara keras dari pecahnya kapal perang satu demi satu, berubah menjadi pembangkit tenaga klan Kunpeng raksasa, seperti pembangkit tenaga klan Kunpeng yang berspesialisasi dalam bentuk Dewa Kun, untuk mendapatkan keuntungan di Tianhe. Saya melihatnya berkeliaran di antara Tianhe, seperti patung ikan ganas menangkap air, menunjukkan kekuatannya. Tentara surgawi di kapal Angkatan Laut dari Pengadilan Surgawi menjerit dan jatuh ke dalam Tianhe. Tahukah Anda, Tianhe bukanlah wilayah perairan biasa, jadi seberapa mengerikan gelombang bintang yang menyapu pasir dan tsunami melewatinya. Kelompok pembangkit tenaga klan Kunpeng yang berspesialisasi dalam kun raksasa, masing-masing setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik di alam dao yang mulia, dan fokus pada budidaya tubuh fisik,
dapat berpacu seperti ini di Tianhe. Selain itu, mereka tidak masuk jauh ke dasar Tianhe, karena semakin dalam Tianhe, semakin megah gelombang bintang dan amarah laut menyapu. Selain itu, seperti para penyintas bihai, pertempuran kaisar di masa lalu setidaknya akan bertarung di Tianhe, di mana tidak ada tulang yang terkubur. Ditambah bencana tahun itu, Tianhe memiliki mayat yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan bahaya yang tak ada habisnya. Begitu tentara surgawi dan jenderal langit jatuh ke dalamnya, bahkan mereka yang cukup beruntung untuk berjuang keluar dari Tianhe, tidak punya waktu untuk mengambil reruntuhan kapal perang yang rusak, dan ditelan oleh mulut terbuka raksasa Kun. Dalam pertempuran ini, klan Kunpeng telah menyerah terlalu lama, dan ketika pecah, niat membunuh menjadi sengit dan niat bertempurnya tangguh. Namun, fluktuasi ini hampir tidak dapat mempengaruhi kapal utama angkatan laut yang melintasi sungai Tianhe. Shen Zengran memimpin 3 pasukan, dan kapal perang berkeliaran, dan formasi terus berubah. Yang Mulia marah. Shen Zengran mengangkat kepalanya dan menatap Qin Yichen dengan wajah dingin. Sebagai seorang jenderal angkatan laut, dia adalah seorang perwira tinggi. Dia juga bukan orang bodoh, dan dia cukup strategis. Hingga saat ini, dia juga merasa bahwa pembunuhan Qin Yichen terhadap Ji Jue dengan satu tusukan menyebabkan ribuan gelombang dan menyebabkan pertempuran miliaran pasukan. Sayangnya, kamu masih terlalu rakus. Suara Shen Zengran terdengar dingin. Jika kamu membunuh Ji Xiaoyu, kamu akan kembali ke Tianpeng Pass. Permusuhan klan Kunpeng akan dibalas olehmu, dan kamu berani pergi keluar untuk menemui musuh. Sejak itu, jenderal ini tidak akan berani bergerak. Apakah itu untuk memecahkan Wen Tian Pass atau Tianpeng Pass, Anda harus berhati-hati. Tapi semuanya karena kamu terlalu rakus. Mata Shen Zengran berkedip-kedip, kamu terlalu rakus, jadi kamu tidak hanya ingin membunuh Xiao Yuji, tetapi juga ingin mendorong amarahmu untuk mengalahkan Angkatan Laut Pengadilan Surgawiku. Oleh karena itu, kamu dan Peng Yatian memilih untuk meninggalkan celah untuk menemui musuh. Seperti yang diketahui semua orang, itu adalah strategi yang baik untuk melakukan semuanya sekaligus, tetapi sulit untuk mengubah hasilnya, sulit untuk mengubah kehendak Tuhan. Feng Tianxing, saya mendengar bahwa ketika Anda berada di Hezezudi, Anda sangat rakus. Anda sangat rakus, tetapi membiarkan Anda bertahan hidup. Kali ini, jenderal ini tidak akan memberimu kesempatan lagi. Shen Zengran dikelilingi oleh lautan amarah yang melonjak, dan kekuatan ilahi yang agung dan berat benar-benar membuat Tianhe tenggelam dan diam seolah sedang diserang. Di atas langit, Qin Yichen juga mengenakan jubah seorang jenderal, dan kedua jenderal itu saling berhadapan. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jenderal Shen benar-benar pintar. Feng memang sangat rakus, tapi Jenderal Shen mungkin sedikit salah paham. Bagimu, Feng itu serakah, tapi dalam pandangan Feng, membunuh Ji Jue adalah hal yang biasa, dan itu mengalahkanmu. Angkatan Laut Pengadilan Surga tidak berani melintasi Tianhe lagi. Inilah tujuan dari pedang jenderal ini.